Memang benar, nasib manusia itu ada di tangan Tuhan. Tapi, kalau kita tidak mau merubah nasib hidup kita, maka nasib hidup kita tidak akan berubah. Kalau kita cuma berpangku tangan, tidak mau melakukan apapun, apalagi kehidupan kita itu di bawah kehidupan orang, susah. Kalau kita cuma bermalas-malasan, nasib kita tidak akan berubah. Jadi untuk merubah nasib kita, ya kita harus berusaha, bekerja, bagaimanapun caranya. Yang penting pekerjaan kita itu halal, tidak merugikan orang lain. Biarpun sedikit, tapi punya penghasilan. Bersyukur, masih bisa melakukan apapun, ketimbang hanya diam. Kalau usia anak sekolah, ya sekolah dengan benar. Kalau sudah bekerja, bekerja dengan benar. Kalau seorang ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan benar. Mungkin ada yang melakukan usaha sampingan, lakukan semua dengan benar dan semangat. Sebagai kepala keluarga, mencari nafkah dengan benar, bekerja dengan benar, maka nasib hidup kita akan berubah lebih baik. Jangan kita memikirkan hal yang di luar kemampuan kita. Kita ingin sukses, tapi tidak melakukan apapun. Dan kita juga bercita-cita menjadi orang yang berambisi ya, menjadi orang yang sangat kaya raya. Sementara kehidupan kita tidak mendukung. Berusahalah, tapi jangan memaksakan diri untuk menggapai sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Yang di depan-depan kita aja kita kerjakan, yang masih bisa untuk kehidupan kita sehari-hari dulu. Jangan terlalu berambisi untuk benar-benar ingin menggapai sesuatu yang menyaingi orang-orang yang sukses, sementara kita tidak punya apapun untuk mendukung. Yang sederhana saja, supaya kehidupan kita bisa lebih layak. Memang benar seperti ada komen di konten saya sebelumnya, bahwa katanya di konten itu saya bilang ya, kalau ingin kita maju, ingin kita sukses, untuk ukuran sukses itu juga relatif ya teman-teman. Mungkin sukses bagi saya tidak sama dengan suksesnya Raffi Ahmad, yang artis yang udah disebut Sultan. Bagi saya sukses, saya bisa menyekolahkan anak saya sampai selesai, saya bisa kehidupan rumah tangga saya baik-baik saja, itu sudah sukses menurut saya. Karena sukses itu relatif. Ada yang pemikirannya sukses itu benar-benar jadi orang penting, jadi orang kaya raya. Saya tidak seperti itu. Sukses bagi saya, kehidupan saya bisa berdiri di kaki sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Itu sudah termasuk sukses menurut saya. Jadi terserah kita mau pilih yang mana suksesnya kita. Seperti komen ada yang mengatakannya waktu saya bilang sukses itu ada 3 prinsip dalam hidup saya ya. Yang pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua percaya dengan diri kita sendiri, yang ketiga semangat. Memang benar dibilang teman itu harus ada dukungan keluarga. Bagi yang memang membutuhkan dukungan keluarga dan keluarga pada saat itu ada untuk mendukung. Tapi saya sudah mendapat dukungan ketika ibu saya sakit. Karena kami tidak mempunyai biaya untuk saya sekolah, saya tinggal dengan orang. Tetapi kalau saya tidak mempunyai semangat untuk saya maju, melihat ibu saya sakit, pasti dong saya di rumah aja lah nemenin ibu.
Tapi saya mau merubah nasib, saya semangat merubah nasib. Saya percaya dengan diri saya dan saya percaya dengan Tuhan memberkati. Makanya saya mau tinggal dengan orang, menjadi asisten rumah tangga atau pembantu sambil saya sekolah. Dan ketika ibu saya meninggal, waktu itu saya tidak mendapat dukungan satupun karena memang siapa yang mendukung saya? Semuanya kehidupannya juga susah. Ayah saya belum pulang, ibu saya sudah meninggal waktu saya kelas 3 SMP. Siapa yang mendukung saya? Waktu ibu saya masih sakit, dia ada mendukung saya. Kamu harus sekolah, itu dukungan. Tapi saya sendiri berjuang. Bahkan setelah ibu saya meninggal, saya menoreh getah untuk biaya transportasi saya ke Sanggau, naik kendaraan umum, PP setiap hari. Sampai mimisan dari hidung ini, saking capek masih anak-anak, noreh kebun getah. Itu dari diri saya. Siapa yang mendukung saya? Tidak ada. Kami tinggal berempat, abang saya juga kehidupannya sendiri, noreh juga. Adik saya yang 2 masih kecil, masih SD. Keluarga besar saya yang lain juga susah di kampung. Mereka punya kehidupannya sendiri. Dan itu saya harus berjuang sendiri. Namatkan SMP saya dari kampung. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati pekerjaan saya. Sekolah yang saya lakukan Tuhan berkati. Sampai akhirnya ayah saya datang. Dan itu kelanjutan pemberkatan Tuhan dengan saya. Dan saya merubah nasib saya dengan saya usaha, tidak hanya berdiam diri. Yang dulu saya tinggal di kampung, sekarang saya sudah tinggal di Pontianak. Saya juga sudah pernah bekerja di kantor setelah tamat SMA. Itu berkat Tuhan, karena ada usaha. Kalau kita tidak ada usaha, tidak ada apapun yang kita lakukan, bagaimana Tuhan memberkati kita. Untuk itu, tetaplah berusaha untuk merubah nasib dengan bekerja yang baik, mencari pekerjaan, terutama untuk kalangan seperti kita ya. Orang-orang yang kehidupannya di bawah, berusahalah. Jangan pernah putus asa dan tetap andalkan Tuhan. Tingkat kesuksesan manusia itu relatif. Mungkin ada yang menilai tinggi ke atas. Tapi untuk saya menilainya sangat sederhana. Anak-anak saya bisa lulus kuliah saja, saya sudah senang. Saya sudah bersyukur. Kehidupan rumah tangga saya baik-baik saja, itu sudah merupakan kesuksesan dalam hidup saya. Saya tidak mau yang mencapai cita-cita yang terlalu tinggi. Kalau Tuhan berkati, kita terima. Tapi apapun yang sekarang dengan hidup kita, kita syukuri. Kita jalani dengan ikhlas. Jadi untuk menjadi orang yang lebih baik kehidupannya, merubah nasib itu pilihan. Kalau kita mau merubah nasib, ya usaha, ya bekerja, berdoa. Ora et labora. Berusaha dan berdoa. Maka Tuhan akan memberkati.